Ini saudara. Ini janji daripada Allah. Tidak ada kitab yang lain daripada kitab perjanjian ini. Kitab ini disebut kitab perjanjian karena perjanjian antara Allah dan kita. Kita menggenapkan pihak kita. Allah akan menggenapkan pihaknya. Yang tergantung daripada pihak yang mana yang membatalkan. Kalau Yehuda dikatakan, engkau dosa harus dihukum. Aku membiarkan harta kekayaanmu, segala barang perbendaharaamu akan kuberikan dirampas. Jadi kalau saudara-saudara sekarang di dalam situasi, di dalam keadaan, sedang dalam penderitaan, apa yang saudara lakukan? Itu yang menjadi masalahnya toh. Aku sudah dalam keadaan begini, kok sudah bertobat, tapi kok tidak ditolong-tolong ya? Ya bertobatnya cuma sedetik. Nanti dia ngomel lagi. Waktu berdoa, ya betul aku salah Tuhan, ampuni. Ampun, keluar lihat kenyataan, ngomel lagi. Lah ya jatuh bangun sampai kiamat ya jatuh bangun terus, tidak pernah masuk naik ke tingkat yang tinggi. Kenapa bangsa Israel tidak masuk Kanaan? Hah? Ngomel. Kenapa bangsa Israel tidak masuk Kanaan? Ngomel. Kenapa Musa tidak masuk Kanaan? Karena mulut. Musa mengatakan di dalam bangsa Israel pada waktu dia meminta air. Lalu dia mengatakan, apakah aku harus mengeluarkan air? Kamu bangsa yang durhaka. Wah. Malah ngutuki bangsa Israel. Allah marah. Karena engkau tidak memuliakan aku, engkau tidak masuk Kanaan. Saya dulunya nggak tahu. Tapi hal itu ditulis di dalam Mazmur Daud. Di dalam Mazmur Daud, kita akan melihat bahwa Musa tidak masuk Kanaan. Mazmur Daud 106 ayat yang ke-32 dan 33. Mazmur 106 ayat 32 dan 33. Mereka menggusarkan dia Tuhan dekat air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka, sebab mereka memaitkan hatinya sehingga Musa teledor dengan kata-katanya. Orang berkata, oh gara-gara Musa mukul satu. Dia teledor dengan kata-katanya. Dia kena celaka. Karena apa hatinya? Pahit. Jadi bapak tadi, yang saksi tadi, kenapa teledor kata-katanya jadi marah? Hatinya pahit. Hati-hati. Jadi kalau kecewa, itu hatinya apa? Pahit. Kalau hatimu pahit, keluar mulutmu, itu berbahaya. Jangan sekali-kali kita tinggalkan melekat dengan Tuhan. Sebab iblis selalu seperti singa. Mengintai terus. Lubang sedikit, masuk. Dan akhirnya terjerumus. Saudara tahu, saya sendiri mengalami ini. Jangan dikira bahwa hamba Tuhan itu pasti safe. Malah yang ngintai itu lama banyak. Tapi kita hidup di dalam jalan Tuhan yang dibatasi dengan kaca. Tidak usah takut. Setan tidak berani masuk jalan sini kalau kita tidak keluar. Saya pada waktu ke Australia, pelayanan datang minta. Lalu Tuhan mengatakan begini. Saya bilang, maaf, saya datang ke sini untuk rekreasi dengan anak istri saya. Belum tentu saya melayani. Tapi nanti malam saya akan berdoa dan Tuhan jawab bagaimana. Saya berdoa. Tuhan, permintaan pelayanan banyak. Engkau tahu juga aku rekreasi. Dan pergi ke sini ya rekreasi dengan anak istri. Apakah aku harus melayani Tuhan? Tuhan memberikan lihat saya gini.
Saya pakai piyama, tapi sampai di sini jas pantalon. Lalu pakai merah, hijau, kuning, abang hijau. Saya bilang, loh kok lucu sih piyama saya ini Tuhan. Bawahnya jas tapi kok abang hijau. Terus Tuhan bilang, coba ngaca. Kayak badut. Kayak pelawak. Saya bilang. Terus Tuhan mengatakan, kamu itu istirahat. Pakai piyama kan istirahat. Tetapi kalau kamu mau melayani disambung dengan jas pantalon. Tetapi warnanya macam-macam karena apa? Beraliran gereja macam-macam. Lalu kamu seperti apa? Pelawak. Pelawak itu dia berbicara tetapi tidak sungguh-sungguh. Hanya menyenangkan manusia. Kalau engkau istirahat, istirahat. Kalau engkau melayani, melayani. Jangan dicampur dengan rekreasi. Karena tugasmu lain daripada orang lain. Lalu saya bilang, oh jadi tidak boleh Tuhan. Ya, total 1 bulan rekreasi. Besok saya kasih tahu, Yusa tidak melayani sekalipun. Ribut. Hamba-hamba Tuhan bilang apa? Hamba Tuhan kayak apa model situ? Harus siap di mana-mana. Saya bilang, hamba Tuhan ini wong kacung kok. Saya bilang, kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak. Kamu mungkin hamba Tuhan yang punya kuasa, yang diberi otoritas. Tapi saya tidak diberi otoritas, sebab saya utusan khusus. Dia mengatakan, libur, libur. Saya libur. Wah, 1 bulan penuh. Lalu kita mau pergi ke Gunung Salju. Kan orang Indonesia selalu kepengen kalau ada salju. Anak saya mengatakan begini, yuk Pak, pergi ke Gunung Salju, yuk kita berdoa dulu. Setiap minggu kita puasa loh. Hari Rabu puasa, berdoa. Tuhan mengatakan, jangan berangkat ini, minggu depan. Oh. Padahal menurut orang Sydney, Australia, 3 minggunya akan datang. Barusan top-topnya paling bagus salju. Tapi Tuhan mengatakan, minggu depan berangkat. Oke, saya bilang, saya berangkat minggu depan. Saya sewa mobil, saya berangkat ke sana. Saudara tahu, cuacanya luar biasa. Panas. Sebab istri saya itu perlu jalan cepat tetapi tidak ngek-ngek. Sebab dia kalau naik mobil berhenti-berhenti itu tumpah. Jadi saya mengatakan, Tuhan berikan cuaca yang panas sampai di bawah gunung. Wah, 500 kilo ditempuh dalam waktu 5 jam. Rata-rata 100 kilo. Nah, model saya yang nyopir. Pokoknya saya lihat 110. Ngebut saya. 110. Bolehnya 110. Lalu saya pernah tanya Tuhan. Tuhan, tak kebute sih Tuhan. Mobil ini kok bagus. Boleh ya Tuhan. Tapi tidak ada polisi, aku dicekal loh Tuhan. Engkau tolong lihat ya Tuhan, ada polisi enggak. Nakal, saya nakal. Jangan niru loh ya. Sebab belum tentu. Saudara boleh. Lama-lama. Pak, jalan berapa? Mas tak kebut toh. Masih tak takon. Untuk lah. Tuhan, tak kebut ya. Tak coba ngepolke tok sedelok. Tak kebut cuma 150 habis. Tapi Tuhan bilang, cepat kurangi. Oh ya, kurangi. Jalan 110 ketemu polisi. Polisi ya. Itu loh saudara. Dan kita tiba di sana, anak-anak saya tuh apa? Ribut. Ributnya apa? Pak, ini Pak Yah ini Pak, kita harus berdoa. Berdoa apa? Cari WC yang ada airnya. Kalau Pak di luar negeri mana ada WC dengan air? Semua kan pakai karpet. Pakai tisu ya toh? Dan anak saya ada bisa keluar. Takut. Wah, ini kamu sudah gede kok gini. Saya bilang, aduh Tuhan ini bagaimana? Saya berdoa, Tuhan. Anakku ini, maaf ya Tuhan. Cari WC yang ada airnya. Yang pakai air. Jadi bawahnya itu pakai mosek. Tidak karpetan gitu loh. Hotel-hotel itu karpetan semua Tuhan. Kita sudah sampai di sana, saudara tahu. Di bawah jalanan itu ada satu villa. Kita sudah jam 5. Mata saya itu bisa Tuhan. Lihat tuh. Itu ada villa itu, kelihatannya villa itu. Oh, tidur di situ. Saya bilang, stop. Putar. Masuk situ. Kita masuk. Saya tanya, berapa? Semalam satu orang $14. Wah, murah. Saya bilang, rata-rata 30, ini 14. Lihat masuk ke dalam, bagus semua. Ruangannya, semua disedia ini, kitchennya semua. Tapi pertama kali anak saya yang masuk apa? WC.
Masuk. Wah, puji Tuhan. Saya bilang apa? Loh, kenapa? Mosek semua dan ada embernya. Ini tempat kita, Papa. Tuhan itu luar biasa. Sampai perkara yang kecil diurusi. Saudara tahu? Allah kita tuh tertib luar biasa. Tidak pernah terlambat. Dan tidak pernah tergesa-gesa. Dan pada waktu kita pergi ke sana. Besok paginya kita main salju. Panasnya luar biasa. Anak-anak saya bilang apa? Lah kalau gini ya tidak pernah ngalami ya Pak. Hujan salju ya. Loh lah kamu kenapa? Minta panas. Nah tapi kita ya mesti ngalami hujan salju itu rasanya kayak apa? Cus kayak apa? Sembayang. Bapakmu punya langit dan bumi. Dia berkuasa memberikan kepada kamu. Jadi di sana sembayang. Tuhan, kami minta hujan salju ya Tuhan. Ngerasain saja. Sebentar lagi perpet setengah jam hujan salju. Sampai anak-anak saya tuh jingklak mainan salju. Bikin pop, bikin anu. Waduh, Tuhan kok sayang ya Pak. Sampai minta hujan salju di panas terik turun setengah jam. Gak ada tahu. Kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan secara duniawi, secara jasmani tidak ngalami. Kapan engkau percaya bahwa Allahmu itu punya langit dan bumi yang menjadikan langit dan bumi? Engkau harus berani didik anakmu. Mungkin saudara mengatakan, ya aku tidak punya iman. Tapi kalau saudara berani bertindak, biarkan anakmu yang polos masih kecil itu, yang berdoa, Tuhanmu, Allahmu akan menggenapinya. Praktekkan. Kalau tidak jadi, jangan mau jadi orang Kristen. Berani enggak? Enggak berani toh. Ya iya. Lah kalau bilang, ya iya, ya enggak iya, ya enggak iya, enggak jadi. Iman. Dan sesuai dengan firman Tuhan. Minta, tapi minta apa? Minta kepada Roh Al Kudus lebih dahulu. Rema lebih dulu. Jadi pada waktu mereka minta, saya berdoa, Tuhan, boleh enggak? Minta. Maka aku akan beri. Oh, saya bilang, minta kepada bapakmu. Tidak saya yang minta. Sebab kalau saya yang minta, nanti anak-anak tidak punya pengalaman pribadi. Minta kepada bapakmu, engkau akan diberi. Ya berdoa. Setengah jam turun salju. Luar biasa Tuhan. Lalu anak perempuan saya, kepingin bunga Edelweiss. Edelweiss tahu lah? Bunga yang tidak pernah layu itu. Dia bilang, Mah, di sini mesti ada Edelweiss. Cari-cari tidak ada. Kamu minta sama Allahmu, bapakmu nanti diberi. Di hotel ada bunga Edelweiss segebung. Segebung. Segini. Banyak. Lalu malamnya saya berdoa. Tuhan, itu bunga. Anakku perempuan ini kepingin. Tuhan ngomong sama saya. Mintaan sama yang punya hotel. Nanti tak gerak ke hati ini. Biar dikasihkan kamu semua. Semua. Padahal 10 biji $3. Segebuk. Lalu saya bilang sama anak saya pagi-pagi. Nanti kita mau pulang ya. Sudah 3 hari di sana. Kamu kan kepengen Edelweiss. Itu loh mintaan. Itu milikmu. Masa papa? Berdoa. Dia berdoa. Tuhan, aku minta ya Tuhan. Itu. Dituding sama dia. Itu. Lalu waktu pulang. Saya yang punya hotel, saya ngomong sama dia. Kasih souvenir sama saya dong. Saya bilang, saya sudah tinggal di sini 3 minggu, 3 hari. Lalu dia bilang, apa? Hem saya? Oh enggak, tahu. Saya bilang, apa kamu minta? Bungahmu yang di jendela itu loh. 1 kebung itu. Kamu mau itu? Iya. Ambil. Berapa? Semuanya. Anak saya langsung lari, puji Tuhan. Bawa pulang, segebung. Dia bilang, Tuhan cuma luar biasa ya Pak. Padahal ngumpul ini saya mati loh Pak ini. Tapi Tuhan itu Allahmu yang luar biasa. Anak-anak kita harus mengalami perkara-perkara yang nyata dengan dia. Nanti anakmu engkau tinggal di mana tidak akan kau khawatir. Karena apa? Dia punya Yesus Allah yang berkuasa. Yang menuntun langkah-langkahnya. Langkah demi langkah. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan kepada kita dalam ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. 3 perkara. Saudara perhatikan. Di mana saudara termasuk di sini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Pertama.
yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kedua, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Loh, sekarang keadaan saudara ini bagaimana? Sedang dalam keadaan problema, sedang ditinggalkan, sedang tidak menghasilkan apa-apa, sedang di dalam keadaan kejepit. Saudara berada di padang gurun yang sepi, kosong. Tetapi hal ini mengapa terjadi? Pasti saudara terletak di salah satu daripada ketiga hal ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jikalau saudara mengandalkan manusia yang lain, mengharapkan pertolongan manusia yang lain, saudara dikatakan terkutuk. Apakah hal itu dapat diberkati? Tidak bisa. Perhatikan. Saudara pada waktu di dalam kesulitan, yang saudara cari siapa? Lari kepada hamba Tuhan atau kepada saudara seiman atau tidak? Atau lari kepada saudaramu yang lebih kaya? Atau saudaramu yang lebih rohani? Apakah pendeta itu tidak hamba Tuhan, tidak manusia? Apakah saudaramu seiman, tidak manusia? Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang berharap pada manusia. Saya kalau ada masalah apa-apa, saya kepada Tuhan. Bukan berarti saudara tidak boleh datang kepada manusia. Jangan salah mengerti loh. Tetapi saudara harus datang dulu di hadapan Tuhan. Mengatakan, Tuhan, Roh Kudus, Engkau adalah penolongku, pemimpinku, penuntunku. Yang memberikan tahu apa yang akan datang. Apa yang saya harus berbuat, Tuhan. Aku mengalami musibah ini. Loh. Lalu kalau Tuhan mengatakan, datang ke tempat saudaramu itu. Nah, saudara baru datang kepada manusia. Tetapi tidak terkutuk karena itu ditunjuk oleh Tuhan. Ngerti enggak? Jadi bukan tidak boleh. Boleh, tetapi atas petunjuk dan hikmat dari Tuhan. Mungkin saudara mengatakan, lah aku tidak bisa dengar, tidak ngerti petunjuknya Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti petunjuk Tuhan, gampang. Doanya begini. Tuhan, ini loh keadaan saya, demikian parah, menghadapi keadaan gini. Ampuni ya Tuhan segala dosa-dosa saya. Sekarang apa yang saya harus berbuat Tuhan? Karena Engkau tahu bahwa aku tidak peka. Tolong ya Tuhan, langkahku ini tuntun dan pimpin sampai kepada yang Engkau kehendaki. Gampang tak? Enak. Seperti seorang anak Tuhan yang dia di dalam kesulitan, istrinya mau melahirkan, tidak punya duit. Ini Jakarta. Anaknya mau lahir, istrinya di rumah sakit, tidak punya duit untuk nebus. Dia kerja tidak dapat-dapat. Lalu dia belum anak Tuhan dulunya. Lalu istrinya anak Tuhan. Lalu dia bilang, aku kerja kok bangkrut terus, sekarang istriku tidak bisa ditebus, ini bagaimana ini? Akhirnya dia lihat gambar Tuhan Yesus di dalam kamarnya itu, dia bertelut. Yesus, Tuhan, kalau Engkau memang ada, tolong saya ya, dapat duit nebus istriku. Istriku kan anakmu yang baik, dan aku mau menjadi muridmu. Langsung dia bilang, tuntun langkahku supaya saya keluar. Dia tidak dengar apa-apa. Dia keluar. Langkahnya itu dituntun Tuhan sampai ketemu temannya. Yang sudah puluhan tahun tidak pernah ketemu. Kamu kok? Wah, bagaimana? Kok loyo gitu? Wah, sedang pelot. Saya justru cari orang. Kamu kerja sama saya. Kamu minta bayaran berapa, saya bayar. Ya, oke. Besok saya kerja, tapi saya hari ini mau ngambil istri saya di rumah sakit, mau keluar melahirkan. Oh, istri melahirkan? Oh ya, ayo. Kamu butuh berapa? Loyo pasti gak punya duit kamu. Nah, terus dia bilang, iya. Butuh berapa? Ini, 300.000, ambil. Bayangin, saudara. Ini langkah doa dan iman. Jadi jangan khawatir. Di dalam perkara ini, harap sama Tuhan lebih dahulu. Nanti Tuhan memberikan petunjuk dan pertolongan jalan
keluar. Karena firman Tuhan mengatakan engkau tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada masanya engkau diberikan jalan keluar. Jadi di dalam penderitaan, di dalam masalah yang tidak bisa keluar, berdoa, ucapkan syukur, tetapi bertobat lebih dahulu. Mengapa aku tidak dapat keluar? 3 perkara ini. 1, mesti engkau mengandalkan manusia. Pasti tidak akan keluar. 2, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Engkau akan menjadi terkutuk. 3, hatinya menjauh dari Tuhan. Kecewa terhadap Tuhan. Gerutu. Kalau engkau gerutu, tidak akan masuk Kanaan. Tidak akan terselesaikan masalahmu. Hati-hati, ibu-ibu yang paling suka gerutu. Kalau engkau gerutu, engkau berarti menjauh dari Allah. Maka setan menuntut, terkutuk dia. Berkat tidak akan tiba. Tetapi apa yang dijanjikan Tuhan? Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini bukti, saudara. Kalau anak Tuhan yang turut Tuhan sungguh-sungguh. Ini bukti. Dan saya alami. Tidak pernah kurang. Naik terus. Tidak pernah khawatir. Tidak pernah susah. Tidak ada masalah. Ada kekeringan, kita tidak takut. Ada bencana, bakar-bakaran, ketawa saja. Yang dibakar ya barang dunia. Prinsip saya gitu. Kalau hilang, kalau dicuri orang, kalau rusak, saya bilang, puji Tuhan. Loh, kenapa kok malah puji Tuhan? Nah, Tuhan tahu. Kalau ini barangku rusak. Tapi harus periksa dulu. Salahku apa, Tuhan minta ampun. Setelah minta ampun, Tuhan pasti ganti yang lebih baik. Berani enggak gitu? Ini loh saudara. Sebab ini firman Tuhan. Barang siapa berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan akan bertindak menjadi sumber yang tidak pernah kering. Ya luar biasa Allah kita itu. Allah kita yang menjanjikan segala perkara. Kenapa kita takut? Baru kantongnya kempes saja sudah. Matanya sudah lirik sana. Bagaimana ya? Sudah kebingungan. Makanya untuk mencapai tingkat ini, saudara harus dididik dari bawah. Mengalami dulu kesulitan, ditolong sedikit demi sedikit. Naik, terus naik. Sebabnya apa? Sebab kalau tidak, saudara nanti tidak kuat. Ini. Tapi kalau engkau sudah lolos, naik terus. Tidak pernah kekurangan. Karena dia tidak berhenti menghasilkan buah. Buahnya bertambah-tambah terus. Buah-buah roh dan kebenaran. Menjadi berkat bagi sesama manusia. Kemuliaan bagi nama Allah. Ini harus menjadi bagian kita, saudara. Allah menjanjikan hari ini. Jangan engkau khawatir. Jangan engkau takut. Apapun boleh terjadi. Tapi kalau engkau berharap dan mengandalkan Allahmu, masanya akan tiba. Engkau pasti keluar. Dan Allahmu akan dipermuliakan. Amin.